Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kebijakan pembatasan internet untuk anak-anak. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemberlakuan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas disambut baik orang PP tua. Tunas tuh ya. Mayoritas warga ibu kota setuju dengan penerapan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Setuju nggak ada TikTok, nggak ada Facebook, setuju saya nggak ada Roblox, setuju. Kalau di TikTok itu permainan gitu, jadi anak-anak jadi males gitu, ada TikTok, diadain TikTok, Roblox jadi males lah ke anak-anak. Tergantung anak-anaknya, tergantung orang tuanya juga gitu. Paling kalau untuk ganti alternatif yang lama kayak gitu, kayak saya nih hobi catur, paling saya ngajak main catur gitu. Iya, buku pelajaran atau apalah gitu. Boleh-boleh aja sih sebenarnya, menurut saya bagus juga buat anak-anak kecil begini, soalnya kadang dia suka tantrum sendiri, tapi menurut saya sih pola didik anak sendiri sih Mbak, sama orang tuanya gitu aja. Teknologi di era digital ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi membuka akses informasi tanpa batas, namun di sisi lain menyimpan ancaman serius bagi anak. Lalu, sejauh mana PP Tunas mampu menjadi pelindung dan bukan sekedar pembatas? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Komisioner KPAI Diah Puspitarini melalui sambungan Zoom. Selamat siang Ibu Diah. Selamat siang Mas Imron. Bu Diah, di tengah teknologi yang diibaratkan sebagai pisau bermata dua ini begitu ya Bu ya, apakah PP Tunas sudah menjadi solusi nyata atau justru baru langkah awal Bu? Ya, yang pertama kami mengapresiasi upaya dari pemerintah karena ini artinya pemerintah ini federal ya, harus melindungi warga negara termasuk anak-anak. Dan kalau dikatakan apakah ini langkah yang bagus, ya kami menyambut baik itu. Kemudian kalau kami melihat secara luas lagi, kita tidak boleh hanya berpangku tangan setelah ada PP Tunas ini. Tetapi sejauh mana peraturan di bawahnya, kemudian seluruh stakeholder ini bersama-sama, bahkan kita sebagai orang tua, ini juga harus menjalankan dengan seksama ya aturan ini. Dan terlebih kalau kami berharap ya platform digital yang disebutkan oleh PP Tunas ini terutama memang betul-betul mematuhi ya, aturan yang sudah ditegakkan. Gitu Mas. Bu Diah, dengan Ibu katakan tadi sebenarnya ini patut diapresiasi sebagai langkah bagus ya Bu ya. Sebenarnya kita juga ingin tahu Bu bagaimana kondisi anak di ruang digital ini sudah berada pada tahap apa? Masih amankah atau justru sudah mengkhawatirkan tahapnya Bu? Ya, kalau kami melihat, KPAI melihat, mengkaji, dan kami juga mendapatkan pengaduan secara langsung, kemudian kami menangani beberapa kasus, mendampingi, jelas kondisi anak-anak kita sudah sangat darurat ya di ranah daring. Nah, ini kajian kami menyampaikan ya bahwa salah satunya anak ini sudah satu hari ada 4-6 jam. Ya, dan tadi sudah disampaikan Kebanyakan di pakai media sosial ataupun di internet ya. Kalau kami 4-6 jam malah. Jadi meningkat ya. Jadi kalau misalnya 4 sampai 6 jam berarti kan sangat tidak sehat ya. Bayangin kalau misalnya sehari itu 24 jam gitu ya. Apa aja kalau tidur itu 8 jam, berarti kan sisa 16 jam ya. 16 jam itu kan sisanya paling digunakan untuk sekolah gitu ya. Pulang sekolah baru tuh bisa digunakan. Kalau sekolahnya 8 jam apa aja ya. Berarti hampir waktu luangnya ya, hampir keseluruhannya itu digunakan untuk berselancar di internet, entah itu untuk main game, untuk bermedia sosial dan sebagainya. Jadi emang kalau dilihat kalau sampai 6 jam itu emang waktu yang sangat tidak sehat ketika itu digunakan oleh anak-anak yang harusnya masih berkembang, masih belajar gitu ya, masih mengeksplor dunia di sekitarnya. Tapi kalau misalnya hanya fokus untuk bermain game gitu ya, itu dampak negatifnya bisa sangat terasa ketika dia sudah menjadi remaja ataupun dewasa ke depannya. Ini terjadi di jam-jam sekolah, jam-jam sekolah ada, tapi lebih banyak memang setelah pulang sekolah dan sampai malam hari. Kemudian kalau berdasarkan kasus nih Mas ya, kasus yang kami tangani ini beberapa kami sebutnya saja. Satu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual itu banyak sekali terjadi di ranah daring. Yang kedua, pornografi anak ya. Pornografi anak di Indonesia ini sangat memprihatinkan kalau kami melihat ya. Karena video-video pornografi itu sudah diproduksi dan bahkan diperjualbelikan. Yang ketiga, tindak pidana perdagangan orang terutama pada anak itu juga melalui media sosial. Kemudian yang keempat, terorisme.
122 anak terpapar terorisme hampir semuanya ini karena media sosial. Kemudian bunuh diri anak ya yang meninggal. Kami menemukan sendiri ya, termasuk saya mendampingi sendiri, dan kami melihat ada beberapa ya 3 sampai 4 orang anak setiap tahun yang memang mereka mengakhiri hidup karena terinspirasi ya, dapat insight dari media sosial. Dan tersebut juga media sosialnya apa. Jadi emang kalau misalnya teknologi itu nggak cuma membawa dampak positif, tapi kalau misalnya tidak diawasi dengan baik, tidak diperiksa gitu, nggak ada filternya, itu dampak negatifnya juga banyak ternyata. Jadi yang harus dibatasi sini adalah filternya itu. Kalau misalnya filternya itu bagus gitu ya, jadi anak tuh hanya mendapatkan hal-hal yang positif dari internet, karena ya informasi itu sangat banyak, sangat luas di dunia ini. Kalau misalnya kita membatasinya gitu ya, itu akan berdampak negatif juga, karena kan dunia ini bergerak sangat cepat sekali gitu ya, udah terjadi namanya globalisasi. Nah kalau misalnya informasi itu benar ditahan atau dibatasi sangat-sangat ketat, itu bisa menghambat pertumbuhan anak. Jadi anak mungkin nggak siap untuk menghadapi dunia yang memiliki teknologi yang udah sangat berkembang. Jadi gaptek lah gitu. Itu juga harus diperhatikan. Itu jangan hanya membatasi, tapi bagaimana caranya anak ini bisa mengakses teknologi tapi bisa meminimalisir dampak negatif yang ada di sekitar anak tersebut ya. Khawatir bahwa anak yang terpapar ini maka kehidupan ataupun dampak yang lain baik habituasi, kemudian terpapar screen time, kesehatan mental dan lain sebagainya itu pasti juga akan terganggu. Padahal 2045 kita akan memasuki generasi emas, gitu Mas. Artinya cukup banyak ya Bu ya kasus atau dampak negatif dari dampak atau pengaruh dari media sosial yang mungkin dampaknya ini tidak bisa dibatasi tanpa ada peraturan yang diterapkan begitu ya. Lalu seberapa efektif batasan usia ini di tengah anak-anak yang kita tahu semakin kesini semakin melek teknologi begitu Bu? Ya ini menurut kami sangat efektif ya Mas. Karena angka 16 tahun ini memang jauh lebih proper daripada beberapa negara yang lain ya. Beberapa negara yang lain itu 13 tahun Mas. Nah, kalau kami melihat angka 16 tahun ini sudah dengan riset, pengkajian, kenapa? Karena memang kita melihat adanya gap antara perkembangan teknologi yang semakin maju, provider platform digital juga semakin cepat, tetapi literasi masyarakat kita, baik orang tua, anak-anak itu sangat jauh sekali Mas. Bahkan kami mengatakan ini sangat lambat. Kalau masyarakat di kota, mungkin saja mereka sangat terbantu dengan adanya fasilitas ya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat desa? Sementara kita melihat bahwa di masyarakat desa saja, itu angka penggunaan gawainya juga sama. Ya sama dengan masyarakat kota. Jadi ini yang harus mendapatkan perhatian. Yang kedua, coba kita lihat. Tahun 2022, 2021 itu kan internet masuk desa sangat cepat tuh ketika COVID ya. Nah, ini juga harus menjadi PR. Artinya mensosialisasikan literasi digital itu tidak hanya sampai pada ranah person to person, tapi juga bagaimana melibatkan pemerintah desa, bagaimana juga sampai masuk ke ranah keluarga. Kenapa? Karena itu juga sangat efektif dalam rangka pembentengan perlindungan anak di ranah digital. Jadi kayak misalnya suatu kebijakan tuh nggak bisa berjalan ketika kita hanya menyalahkan satu pihak saja, tapi ketika semua pihak itu tuh bekerja sama gitu ya, misal dari pemerintah udah buat kebijakan, orang tuanya ngeyel atau anaknya ngeyel, itu peraturan tadi itu nggak bakal berjalan dengan baik. Makanya harus tiga-tiganya gitu ya, dari semua pihak yang punya kepentingan itu harus bekerja sama dengan baik. Misal dari pemerintah udah ngasih kebijakan, ngasih jalan juga, ngasih sosialisasi gitu, dari orang tuanya itu dia mendengarkan dan benar-benar menerapkan apa yang Pak Marita tuh sudah berikan gitu ya. Jadi benar-benar peduli juga sama anak, kayak cara ngasuhnya, terus mengawasi dengan baik, tidak dibiarkan dengan gawainya gitu. Terus anak juga benar-benar bisa patuh gitu dan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, sehingga terjadi kerjasama yang sangat baik gitu antara anak, orang tua dan pemerintah, sehingga kalau misalnya ada kebijakan itu kebijakannya bisa berjalan dengan baik juga gitu. Jadi jangan orang tuanya kemana, pemerintahnya kemana, terus anaknya juga kemana gitu. Jadi harus saling menuju satu tempat yang sama gitu. Jangan masing-masing kepentingan itu berbeda gitu, sehingga
kebijakan tuh benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Ya, jadi harus ada kerjasama lah, ada sebutnya kayak kolaborasi. Juga membantu peran keluarga ya Bu, ya, khususnya orang tua. Jadi kalau hanya orang tua saja begitu Bu yang membatasi, belum cukup efektif atau efisien begitu Bu Diah ya? Belum cukup, belum cukup. Jadi kita kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Anak ya di pasal 20 ya. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak? Satu, anak itu sendiri ketika dia sudah bisa membedakan antara yang baik, yang buruk ya. Yang kedua, yang terpenting adalah keluarga. Ya, keluarga. Kemudian yang ketiga masyarakat. Yang keempat negara. Nah, termasuk juga stakeholder di sini adalah sekolah ya, lembaga pendidikan. Mau pondok pesantren, mau sekolah dan lain sebagainya itu juga sangat berpengaruh. Dan yang terpenting keluarga juga jangan lepas tangan dengan ini, Mas. Jadi justru ini adalah tantangan bagi keluarga-keluarga kita untuk tetap memberikan pengawasan pada anak. Baik, Tapi kalau dilihat sih lebih ke arah prioritas sih ini. Kalau misalnya anak itu kan kalau misalnya ke pemerintah itu kan ada jauh gitu. Tapi kalau misalnya anak ke temennya itu kan pasti dekat atau enggak berinteraksi setiap hari atau mungkin anaknya sama orang tua itu pasti ketemu kan sama setiap hari itu pasti ada interaksi. Nah, itu yang mungkin harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum pemerintah itu bisa mengintervensi. Karena kalau misalnya dari pemerintah udah kuat betul ya kayak mereka tuh udah berusaha, tapi kalau dari yang paling dekatnya itu tidak merespon gitu ya, tidak setuju ataupun tidak mengikuti peraturan tersebut, itu akan sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan kebijakannya. Jadi mungkin dari anaknya, terus dari orang tuanya, dari gurunya, dari teman-teman sekolahnya gitu ya. Jadi bertingkat gitu, dari yang paling dekatnya dulu diubah ataupun diperbaiki, lalu bertahap sampai nanti ke tingkat negara. Karena kalau udah sampai negara itu udah buat peraturan, berarti kan dari provider gitu ya, pembuat layanan gitu itu nggak bisa semena-mena ngebuat layanan yang tidak dibatasi atau tidak melindungi anak tersebut. Tuh, jadi pemerintah tuh dia yang paling luar, yang paling bisa membentengi masyarakat gitu. Ketika masyarakat udah baik, maka pemerintah bisa mendukung atau memperkuat masyarakat tersebut ya dengan kebijakan-kebijakan, dengan kekuatan hukum dan sebagainya. saja yang dinilai paling mendesak agar perlindungan anak di dunia digital benar-benar terwujud? Yang pertama, kita lihat kepatuhan dari platform digital ya terhadap PP Tunas ini, Mas. Mari kita cermati bersama-sama. Sebagai orang tua hari ini saya sudah mengajak berbagai pihak untuk ayo kita berkontribusi karena ini hari pertama kita berkontribusi, kita cek juga gawai anak-anak kita semua. Kemudian yang kedua kita lihat apa yang terjadi ya setelah kita patuh juga sebagai warga negara. Kemudian kita awasi juga kalau masih ada platform digital yang tidak menjalankan ini, maka ya hukum harus ditegakkan, gitu Mas. Baik, tentu saja kita patut apresiasi apa yang diterapkan oleh pemerintah mulai hari ini, pembatasan media sosial begitu, beberapa media sosial dan juga ruang digital terhadap anak. Dan yang juga penting adalah semoga saja penerapan ini dapat mengurangi dampak negatif dari pengaruh dunia digital yang negatif begitu ya tentunya terhadap anak-anak. Terima kasih atas informasi dan juga pandangan yang Anda sampaikan di program Kompas Siang hari ini, Komisi. Ya, jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Tapi yang mungkin kurang dibahas adalah dampak positif dari internet tersebut ataupun dari misalnya media sosial dan kekuatan dari dunia maya lah gitu. Jadi dunia virtual ataupun informasi yang didapatkan dari internet itu sebagus apa gitu. Harusnya dari kebijakan ini kan baru mulai nih. Setelah misalnya berjalan berapa minggu, berapa bulan gitu, mungkin setahun baru nanti kita lihat kebijakan ini tuh bisa berdampak positif atau malah berdampak negatif gitu ya kepada anak. Kalau misalnya dia berdampak positif berarti sudah bagus nih, bisa diperbaiki ataupun bisa ditingkatkan. Tapi kalau misalnya berdampak negatif berarti harus ada evaluasi gitu. Jadi pemerintah juga nggak cuma hanya membuat kebijakan-kebijakan yang membatasi informasi terhadap masyarakat dan khususnya anak-anak di sini ya yang harus beradaptasi ke depannya gitu. Karena anak-anak ya nggak selamanya jadi anak-anak, tapi dia akan jadi remaja lalu dewasa. Lalu kalau misalnya mereka tidak siap untuk menghadapi perkembangan zaman, itu juga akan menjadi masalah ke depannya. Jadi anak-anaknya jadi gaptek, nggak tahu teknologi atau kurang
update dengan apa yang terjadi di dunia sekarang ya, yang sangat cepat sekali, informasinya sangat banyak dan mungkin tidak terfilter gitu. Jadi harus di evaluasi juga apakah kebijakannya itu benar-benar bisa berdampak positif atau malah berdampak negatif ke depannya. Jadi harus ada tolak ukurnya tuh, nanti dibandingkan. Kalau misalnya wah ya anak zaman sekarang misalnya tahu teknologi, tahu informasi dan sebagainya, nanti dibandingkan setelah ada peraturan ini, apakah anak ini akan terbatasi ya informasinya, dan bukannya malah membaik malah makin memburuk. Itu juga harus diamati apakah terjadi hal seperti itu atau terjadi seperti itu atau tidak gitu ya. Jadi harus dinilai itu ya peraturannya bagaimana gitu, apakah berjalan dengan baik, apakah malah berdampak negatif, atau harus dibutuhkan peraturan-peraturan tambahan untuk mendukung peraturan yang sudah ada ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.